Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul analisis lingkungan eksternal. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan saya membuka dengan penganjal umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Rocky Jaka Komara, NPM 582. Selanjutnya, teman-teman dari kelompok 2 bisa langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Setiawan, NPM 277. Perkenalkan, nama saya Iwayan Asdo Santosa, NPM 029. Perkenalkan, nama saya Dewa Made Ari Wibowo, NPM 214. Perkenalkan, nama saya Medawan Desa Putra, NPM 326. Perkenalkan, nama saya Imade Arya Dwi Saputra, NPM 663. Baik, materi yang pertama akan saya bawakan sendiri. Perkenalkan, saya Kadek Rocky Jakomara, NPM 582. Sini saya akan membawakan materi mengenai analisis lingkungan eksternal. Jadi, analisis eksternal adalah pemindaian terhadap lingkungan operasi eksternal perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman strategis dalam lingkungan operasi perusahaan yang potensial mempengaruhi perusahaan. Dalam lingkungan strategis ini, ada fase proses perencanaan strategis yang berfokus pada faktor-faktor seperti pelanggan organisasi, segmen pasar, strategi pemosisian, pesaing, dan lingkungan perusahaan. Jadi, analisis eksternal berarti memeriksa lingkungan di luar perusahaan, termasuk faktor-faktor seperti struktur kompetitif, posisi kompetitif, dinamika, dan sejarah. Pada skala makro, analisis eksternal mencakup analisis makroekonomi, global, politik, sosial, demografis, dan teknologi. Ada 3 lingkungan yang saling terkait harus diperiksa ketika melakukan analisis eksternal. Yang pertama adalah lingkungan industri, tempat perusahaan beroperasi. Yang kedua adalah lingkungan negara atau nasional. Dan yang ketiga adalah lingkungan makro seperti lingkungan politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya itu faktor-faktor lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal sering kali berubah sangat cepat, sehingga sukar bagi manajemen untuk mengendalikannya. Kesukaran ini pula yang menghambat manajemen untuk memperoleh peluang dari lingkungan operasionalnya. Untuk menghilangkan hambatan tersebut, saat ini ada fenomena yang menarik. Para pengusaha mulai banyak tertarik memasuki dunia politik. Kalau berhasil, mereka memiliki kekuasaan ganda, yaitu sebagai pengusaha dan penguasa pemerintahan. Dengan posisi tersebut, mereka memiliki akses informasi yang lebih luas, sehingga keputusan bisnis yang diambil lebih mendekati realitas dan tujuan perusahaan dapat dicapai. Sementara lingkungan internal sekalipun dapat dikontrol, namun diperlukan mekanisme tertentu agar kinerja perusahaan dapat diketahui sewaktu-waktu. Next, selanjutnya lingkungan eksternal merupakan salah satu lingkungan yang melingkupi aktivitas industri manufaktur. Selain lingkungan internal, lingkungan eksternal erat dengan berbagai aktivitas industri manufaktur, yaitu lingkungan makro, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Lingkungan eksternal memiliki potensi adanya peluang sekaligus ancaman. Peluang sering muncul dalam waktu dan jumlah yang terbatas. Hal inilah yang memotivasi pelaku bisnis untuk bersaing memperebutkan peluang itu. Next, lingkungan jauh atau remote environment terdiri dari faktor-faktor yang berasal dari luar, biasanya terlepas dari situasi operasi perusahaan. Contoh itu seperti yang pertama ada faktor politik, yaitu arah dan stabilitas politik merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan manajer dalam perumusan strategi perusahaan. Faktor politik menjelaskan parameter hukum dan peraturan pemerintah di mana perusahaan beroperasi.
Yang kedua, faktor ekonomi, yaitu menurut Heath et al. Pada tahun 2005, lingkungan ekonomi mengacu pada sifat dan arah ekonomi, di mana perusahaan beroperasi dan bersaing. Umumnya, pola konsumsi dipengaruhi oleh kekayaan relatif dari berbagai segmen pasar. Karena itu, perencanaan strategi setiap industri manufaktur harus mempertimbangkan gejala ekonomi yang terjadi pada segmen yang mempengaruhi industrinya. Yang ketiga, faktor sosial. Menurut Heath et al. Pada 2005, yaitu mengemukakan bahwa segmen sosial budaya berkaitan dengan sikap masyarakat dan nilai-nilai budaya. Pierce and Robinson Jr. pada tahun 2000 berpendapat bahwa kondisi sosial suatu masyarakat dapat diukur dengan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, gizi, pemukiman, pertambahan penduduk, dan sebagainya. Dan yang keempat ada faktor teknologi, yaitu betapa pentingnya faktor teknologi bagi industri manufaktur. Penggunaan alat-alat teknologi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kuantitas produk, tetapi juga kualitas produk. Perubahan kreativitas teknologi memungkinkan pembuatan produk baru, perbaikan produk yang sudah ada, manufaktur atau teknik pemasaran. Demikian pula dengan perkembangan teknologi akan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Dan yang terakhir ada faktor ekologi, merupakan faktor yang penting karena berkaitan dengan manusia dan kehidupannya sehari-hari. Yang termasuk dalam faktor ekologi yaitu ada udara, tanah, air, dan juga penunjang yang lainnya. Kegiatan perusahaan mengeksploitasi lingkungan dapat menimbulkan polusi yang mengganggu kegiatan manusia sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada lingkungan umum. Lingkungan umum yaitu kondisi-kondisi umum yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi organisasi. Juga dapat dinamakan sebagai lingkungan tidak langsung. Termasuk dalam kondisi-kondisi umum tersebut adalah yang pertama ada kondisi ekonomi, tingkat suku bunga, perubahan tingkat disposable income, tahap siklus bisnis. Yang kedua ada kondisi hukum, mencakup peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemuda tingkat 1 dan tingkat 2 maupun pemerintah pusat. Yang ketiga ada kondisi politik, mencakup stabilitas umum suatu negara di mana perusahaan beroperasi dan sikap aparat pemerintah terhadap dunia usaha. Yang keempat ada kondisi sosial budaya mengenai ekspektasi masyarakat di negara tempat perusahaan beroperasi terhadap nilai, tradisi, dan selera. Contohnya seperti perubahan gaya hidup menuju gaya hidup sehat. Yang kelima ada kondisi demografi, yaitu tren karakteristik fisik penduduk suatu negara seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi grafis, pendapatan, komposisi anggota keluarga, dan unsur-unsur lainnya yang tercakup dalam statistik kependudukan. Selanjutnya ada kondisi teknologi, merupakan aspek lingkungan yang paling cepat perubahannya. Informasi menjadi sumber utama keunggulan kompetitif, pengaruh terhadap organisasi, mengubah tatanan struktur dan manajemen organisasi. Yang terakhir ada kondisi dunia global, meningkatnya jumlah pesaing dan pasar global. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya Iwan Asdo Santosa, NPM 029, akan melanjutkan presentasi. Lingkungan industri. Menurut Hawkinson et al. Pada tahun 2005, halaman 40, lingkungan industri adalah seperangkat faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan-tindakan pesaingnya serta tanggapan pesaing. Ancaman dari pendatang baru, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli,
ancaman produk, substitusi, dan intensitas persaingan di antara para pesaing. Ancaman pendatang baru. Pendatang baru bisa menjadi ancaman dalam dunia bisnis. Karena pendatang baru dalam suatu industri biasanya memiliki kapasitas besar. Harapan untuk memperoleh pangsa pasar dan kadang menjadi sumber substansial. Ada 6 sumber utama hambatan untuk masuk. Pertama, skala ekonomi. Kedua, diferensi produk. Ketiga, ada kebutuhan modal. Keempat, ketidakunggulan biaya bebas ukuran. Kelima, akses pada saluran distribusi. Dan keenam, kebijakan pemerintah. Yang pertama, kekuatan pemasok. Pemasok dapat melakukan tawar-menawar terhadap industri dengan meningkatkan harga atau mengurangi kualitas barang dan jasa yang dijualnya. Bahkan, pemasok dapat mengurangi atau menghentikan penjualannya ke perusahaan manufaktur, sehingga industri manufaktur dapat mengalami penurunan volume produksi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua ada kekuatan pelanggan. Demikian juga pelanggan kekuatannya terletak pada upayanya menekan harga, mengurangi jumlah atau permintaannya terhadap barang tertentu. Pelanggan dapat juga menekan value barang yang sesungguhnya berkualitas tinggi dengan berbagai alasan. Dengan turunnya value barang, kemungkinan besar harganya pun dapat ditekan. Pelanggan dapat juga memainkan semua para pesaing agar bertarung satu sama lain dalam semua jenis biaya yang pada tingkat laba. Kelompok pembeli ini akan memiliki kekuatan jika antara lain yang pertama ada mereka berkonsentrasi atau membeli dalam jumlah besar. Yang kedua, produk yang dibeli dari industri yang standar dan tidak didiferensiasi. Yang ketiga, ada produk dibeli dari industri yang membuat komponen produknya sendiri dan menggambarkan biaya yang sedikit bermakna. Dan yang terakhir, ada pembeli menerima laba rendah menciptakan insentif yang besar untuk menurunkan biaya pembelinya dan sebagainya. Yang ketiga, ada ancaman produk substitusi. Produk substitusi adalah barang atau jasa dari luar suatu industri yang melaksanakan fungsi yang sama atau serupa sebagai produk yang dihasilkan industri itu. Menurut It et al. Tahun 2005, halaman 57. Produk substitusi atau jasa tersebut membatasi potensi suatu industri. Kalau dia dapat meningkatkan kualitas produk atau melakukan diferensiasi produk itu, agaknya industri akan menderita penerimaan dan kemungkinan pertumbuhan. Ditambahkan pula bahwa substitusi tidak hanya membatasi laba dalam keadaan normal, tetapi juga mengurangi sumber laba industri dalam keadaan tidak normal. Yang terakhir ada intensitas persaingan antara pesaing. Persaingan di antara pesaing dilakukan dalam bentuk hal yang lazim atau tidak lazim untuk perebutan posisi pasar dan penggunaan taktik. Misalnya persaingan harga, pengenalan produk, dan advertensi yang kadang-kadang bersifat bermusuhan antara satu sama lain. Dengan hubungan ini, penjelasan Suarsono tahun 1994 halaman 62 mengarah pada dua pendekatan. Yang pertama, akan ditunjukkan untuk memahami struktur pasar tempat perusahaan beroperasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya struktur pasar tersebut. Pokok masalah kedua yang hendak diperhatikan analisis lingkungan industri adalah mengetahui sejauh mana peluang bisnis yang ada memberikan kemungkinan munculnya pesaing baru yang hendak memasuki pasar. Secara empiris, lingkungan industri telah diteliti oleh Pelham tahun 1969. Dia membandingkan pengaruh lingkungan industri, budaya, dan orientasi pasar terhadap kinerja perusahaan manufaktur kecil di USA. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu ada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan terhadap pembahasan materi oleh kelompok kami, yaitu adalah analisis eksternal adalah pemindaian terhadap lingkungan operasi eksternal perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman strategis dalam lingkungan operasi perusahaan yang potensial mempengaruhi perusahaan. Dalam manajemen strategi, ini adalah fase proses perencanaan strategis yang berfokus pada faktor-faktor seperti karakteristik pelanggan organisasi, segmen pasar, strategi promosi, pesaing, dan lingkungan perusahaan. 3 lingkungan yang saling terkait harus diperiksa ketika melakukan analisis eksternal adalah yang pertama ada lingkungan industri tempat perusahaan beroperasi. Yang kedua ada lingkungan negara atau nasional. Yang ketiga ada lingkungan makro seperti lingkungan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Menurut Hoskisson et al. Tahun 2005, lingkungan industri adalah seperangkat faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan-tindakan pesaingnya, serta tanggapan pesaing, ancaman dari pendatang baru, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, ancaman produk substitusi, dan intensitas persaingan di antara para pesaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.